tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habibahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habibahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Saya curiga bahwa pikiran-pikiran seperti ini tuh gara-gara ada pengikut Dajjal yang ngaku ulama di Indonesia itu. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ente juga sesat. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Itu. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami, keluarga Nabi SAW, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur, itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasyim mendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya dikasih tahu, sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian.
Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Ini saya tunjukkan, ya. As-Sagaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Hamid dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Al-Jufri dari Alawiyin. Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Bahwa Ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara, bukan Ba'alwi saudara ngaku-ngaku, tapi Ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga saudara diakui oleh seluruh nakabah yang ada di dunia ini. Ribuan tahun pun jaraknya. Kok ngotot banget jadi cucunya? Kenapa hanya Nabi Muhammad aja pengen diakui? Kenapa nggak Abu Jahal kek? Atau Abu Lahab aja sekalian? Sama pun masih sanak Nabi juga. Saya berjanji nanti, saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Ketika banyak orang itu curiga, ini kenapa? Ya, karena di negara-negara Arab itu nggak ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Ya, apalagi sampai berteriak-teriak dalam diri saya alir darah Rasulullah dan seterusnya. Itu di Arab itu nggak ada. Tapi kok aneh di Indonesia ini loh, kok aneh sekali. Ketika nasabnya dikritik, mereka memberikan reaksi yang berlebihan. Mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja. Ya, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun. Ya, cucu-cucu mereka yang asli, ya, pakai shot yang benar-benar cucu Nabi. Itu mereka dimiskinkan, dikucilkan, dipenjara, dibunuh, disiksa, itu biasa-biasa saja. Tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang, ya, kayak mempersetankan, mendajalkan, mengibliskan. Ini yang aneh sekali. Ini curiga kita ini. Ini sebenarnya masa Nabi itu seperti itu? Nabi santai aja lah gitu loh. Jadi sampai keliru, nggak bisa membedakan seperti Kiai Obed tadi menyampaikan. Beda Ahlul Bait dengan dzurriyyah itu berbeda. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti.
Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Ingin surah istifadah Habibi kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi. Tapi siki anak tesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng. Turunan Nabi kudune J1 deket mah tes DNA ini hasilnya G, haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Yang saya tanyakan ciri-ciri Habib yang asli, kemudian nasabnya langsung ke Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Semua duriah Rasul yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, seumpama Fatimah mencuri, kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya semua duriah Rasul tidak ada yang mencuri, tidak ada yang dawir. Kalau ada duriah Rasul minta-minta dari pintu satu ke pintu yang lain, positif, palsu. Tidak menjual imamah yang besar sak gentong-gentong, bukan memamerkan serban yang besar, jubah yang anu. Artinya apabila ada duriah Rasul kemudian akhlaknya bejat, omongane kotor, kalau madak-madak kayak ngawur, akhlaknya jelek, peranginya jelek, positif, itu namanya palsu. Paham? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita. Ini Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min duriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah. Lah idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah. La nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya,
memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya, barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian? Kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita. Yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasim Asy'ari. Tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga. Zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya. Kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu, namanya Syekh Hamzah Asy-Syatta. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran, tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibalas dengan ketawadhuan yang sama.
Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadah, mereka sudah meyakini masyhurnya, mereka sudah berhusnudzon masyhurnya, mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Takbir. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak, siap turunkan jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana, siap lengserkan. Takbir. Maka saya tanya semua jamaah yang ada di sini, tahun ini 2024 nanti capres siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap memenangkan Anies dan Muhaimin? Siap memenangkan capres pilihan hasil ijtima ulama? Siap memenangkan? Insya Allah kalau nggak dicurangi bakal menang, saudara-saudara. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok. Takbir. Maka itu saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir. 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 Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman bahula. Sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim alama punya ilmu inilah mereka membuka kembali kitab nasab dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu. Adanya seorang putra beliau yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah. Itu kan diselidiki, dikaji ulang. Akhirnya saya menamakan itulah yang disebut dengan khasanah ilmu. Timbullah keputusan sekarang, sebagian menganggap rungkat, munqati', tidak tersambung, tidak ada, diada-adakan. Bahkan dalam beberapa kitab itu tersambung melalui mimpi yang seperti pernah saya sampaikan dulu. Beda zaman. Dan itu biarkan saja sebagai hasanah ilmu pengetahuan. Maka yang lebih bagus adalah jika memang ada orang yang merasa dirugikan atas kajian-kajian yang ada, anggap saja kajian Kiai Imaduddin, maka mestinya dia sanggah dengan ilmu, atau kalau tidak ya sudah saja laporkan Kiai Imaduddin ke kantor polisi. Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun itu. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok itu. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi.
Tapi hanya kal kuciwa, kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian Duriah Wali Songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahthul Matba'il, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, bil khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. Kemudian fatwakan hasilnya. Itu salah satunya. Kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawaduan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzon, syuhrah wal iftifadhah. Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini? Ya tadi ya dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai duriah Nabi, ya oknum saja ya, tetapi tidak mencerminkan tentang datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya. Seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun mereka juga tidak akan diem. Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi. Tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya. Akhlak yang tidak terpuji, yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat, yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube. Dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Maduddin untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW, biar dunia tahu benar nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai duriah Nabi, supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga, saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.